Khalifatul Hayat akan menjelaskan tentang APRA. Saya Regita Yudina akan menjelaskan tentang gerakan anti-ISIS. Saya Japani Indonesia akan menjelaskan tentang PKI India. Saya sekarang nanti akan menjelaskan tentang PRI. Saya Karina Lestari akan menjelaskan sejarah tentang DIPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Khalifatul Hayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang APRA. Jadi kita mundur dulu ke tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan memperoleh pengakuan dan kedaulatan melalui konferensi Meja Bundar pada Desember 1949, perjuangan bangsa kita ternyata masih belum selesai. Masih banyak gejolak politik dan militer yang mengancam persatuan Indonesia. Salah satunya adalah pemberontakan APRA atau singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang muncul pada tahun 1950. Ketika Belanda angkat kaki dari Indonesia, mereka meninggalkan banyak masalah. Salah satunya adalah keberadaan pasukan Kenil, yaitu tentara kolonial Belanda. Banyak dari mereka tidak mau bergabung dengan ke dalam Tentara Nasional Indonesia dalam kondisi politik yang masih belum stabil. Berbagai kelompok bersenjata pun bermunculan. Dari sinilah kemudian lahirlah APRA yang dipimpin oleh seorang mantan perwira Belanda yang bernama Raymond Westerling. Lalu sebenarnya apa itu APRA? APRA adalah singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Nama ini diambil dari ramalan Jawa tentang sosok penyelamat yang disebut Ratu Adil. Namun di balik nama yang seolah membawa harapan, APRA justru bertujuan mempertahankan negara Pasundan, yaitu negara boneka buatan Belanda di Jawa Barat. Mereka menolak pembubaran negara Pasundan dan sekaligus menantang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan itu kemudian diwujudkan dalam aksi nyata mereka di Bandung. APRA menolak integritas pasukan Kenil ke dalam TNI dan mempertahankan eksistensi negara Pasundan. Raymond Westerling yang sebelumnya terkenal karena kekejamannya dalam operasi militer di Sulawesi Selatan memimpin gerakan ini pada 23 Januari 1950. APRA melancarkan serangan bersenjata di Bandung. Mereka menyerang markas TNI, merebut senjata, dan menimbulkan korban jiwa, baik tentara maupun rakyat sipil. Namun kenyataannya serangan APRA tidak mendapatkan dukungan luas. Masyarakat dan tokoh-tokoh politik lokal justru menolak keberadaan APRA yang dianggap mengancam persatuan bangsa. Karena itulah pemberontakan ini akhirnya gagal. TNI dengan cepat berhasil memukul mundur APRA. Raymond Westerling gagal mencapai tujuannya, lalu melarikan diri ke luar negeri. Sementara itu, APRA bubar dan upaya mempertahankan negara Pasundan berakhir. Peristiwa ini menunjukkan kekuatan yang berseberangan dengan NKRI tidak mampu bertahan lama, sebab rakyat Indonesia lebih memilih persatuan di bawah republik. Meski gagal, pemberontakan APRA tetap meninggalkan dampak penting bagi Indonesia. Peristiwa APRA membuat pemerintah Indonesia semakin waspada terhadap ancaman disintegrasi bangsa. TNI memperkuat posisinya sebagai satu-satunya angkatan bersenjata resmi negara, sehingga pasukan-pasukan liar tidak bisa lagi bergerak bebas. Selain itu, pengalaman melawan APRA juga mempertegas komitmen rakyat Jawa Barat untuk mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. APRA menjadi pelajaran bahwa setiap upaya memecah belah bangsa hanya akan berakhir dengan kegagalan. Dari kegagalan APRA kita bisa mengambil pelajaran penting. Pemberontakan APRA menjadi bukti betapa sulitnya mempertahankan atau menjaga persatuan Indonesia di masa awal kemerdekaan. Ancaman bukan hanya dari luar negeri,
termasuk dari dalam negeri juga, termasuk kelompok-kelompok bersenjata. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah kunci agar Indonesia tetap berdiri kokoh hingga saat ini. Mungkin hanya ini saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Gerakan Andi Agis. Gerakan Andi Agis adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda. Setelah konferensi meja bundar tahun 1949, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun banyak rakyat yang menolak bentuk negara federal ini karena dianggap buatan Belanda. Mereka lebih menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, salah satu tokoh yang terlibat adalah Kapten Andi Agis, seorang perwira Kenil asal Sulawesi Selatan yang kemudian masuk ke APRIS pada tanggal 5 April 1950. Andi Agis memimpin sebuah gerakan di Makassar. Ia bersama pasukannya menolak kedatangan pasukan dari Jawa yang akan mengambil alih keamanan di Sulawesi Selatan. Gerakan ini sebenarnya bukan bermaksud memisahkan diri dari Indonesia, melainkan karena Andi Agis tidak setuju dengan cara pemerintahan RIS yang mengatur pengiriman pasukan dari pusat. Namun, tindakannya dianggap pemberontakan terhadap pemerintah. Pemerintah RIS kemudian mengutus Kolonel Alex Kawilarang dan Kolonel Ahana Sution untuk menumpas gerakan ini. Pada akhirnya Andi Agis dipanggil ke Jakarta dan kemudian ditangkap. Gerakan Andi Agis pun berakhir dengan cepat. Kesimpulannya, gerakan Andi Agis menunjukkan adanya ketegangan pada masa awal kemerdekaan, terutama karena perbedaan pandangan mengenai bentuk negara. Walau berakhir singkat, peristiwa ini menjadi bagian dari proses menuju terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Agustus 1950. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Arumki nanti mau ngejelasin tentang RMS. Apa itu RMS? RMS adalah singkatan dari Republik Maluku Selatan. RMS adalah gerakan separatis yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Sumokil pada 25 April 1950 dengan tujuan memisahkan diri dari Indonesia untuk membentuk negara federal terpisah. Berawal dari penolakan terhadap pembentukan negara kesatuan pasca kemerdekaan, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh pemerintahan Indonesia melalui operasi militer. Meskipun perlawanannya gerial sempat berlanjut hingga 1962. Lalu di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Latar belakangnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem federal, penolakan bentuk negara kesatuan. Yang terakhir ada pengaruh KNIL. Saya akan menjelaskan dulu tentang sistem federal. Sistem federal, pemberontakan RMS berkaitan erat dengan sistem federal yang diterapkan setelah KMB yang meliputi banyak negara bagian seperti negara Indonesia Timur. Yang kedua ada penolakan bentuk negara kesatuan. Apa itu penolakan bentuk negara kesatuan? Yaitu Sukmokil dan pengikutnya menolak gagasan pemerintah pusat untuk kembali ke negara kesatuan dan ingin Maluku Selatan tetap berdiri sendiri. Yang terakhir ada pengaruh KNIL. Apa itu pengaruh KNIL? KNIL banyak mantan anggota tentara kerajaan Hindia Belanda yang tidak ingin bergabung dengan Angkatan Perang Indonesia dan turut serta dalam pembentukan RMS. Selanjutnya ada proklamasi dan tokoh. Proklamasi RMS diproklamasikan pada 25 April 1950 di Ambon. Lalu ada tokoh kunci. Tokoh kuncinya yaitu Dr. CRS Sumokil, adalah Jaksa Agung NIT yang menjadi pemimpin utama pemberontakan RMS. Yang kedua ada JH Manuhutu, Kepala Daerah Maluku Selatan yang didesak memproklamirkan RMS. Yang terakhir ada upaya penumpasan.
Upaya penumpasan kebagi menjadi 3. Yang pertama ada diplomasi. Diplomasi adalah pemerintah Indonesia awalnya mengutus tim yang dipimpin Johannes Lemena untuk melakukan perundingan damai, namun upaya ini gagal. Yang kedua ada blokade laut. Indonesia juga melakukan blokade laut terhadap wilayah Maluku untuk meningkatkan pemberontakan according dari YouTube. Yang terakhir ada informasi militer, yaitu perumpasan RMS dilakukan melalui operasi militer yang berhasil menguasai Ambon pada November 1950. Yang terakhir ada akibat dan dampak. Akibat dan dampaknya ada 3. Yang pertama, perang gerilya, penangkapan Sumokil, dan migrasi. Yang pertama, perang gerilya, yaitu setelah kekalahan di Ambon, RMS memilih untuk melanjutkan perlawanan secara gerilya. Yang kedua, penangkapan Sumokil. Sumokil akhirnya ditangkap pada 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Yang terakhir ada migrasi. Sekitar 4.000 orang Maluku Selatan termasuk keluarga KNIL mengungsi ke Belanda. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Sekar Arumki nanti. Udah, kita aja. Peristiwa PKI Madiun terjadi di Kota Madiun, Jawa Timur pada tanggal 18 September 1948. Peristiwa PKI Madiun merupakan peristiwa perebutan kekuasaan dan diproklamasikan Republik Indonesia Uni Soviet oleh Musso dan FDR. Latar belakang meletusnya PKI Madiun yaitu karena adanya perjanjian Renville antara Belanda dan Indonesia yang dipimpin oleh Amil Syarifuddin. Namun perjanjian ini gagal karena menimbulkan bangsa Indonesia berdampak negatif. Kegagalan itu menjadi PNI menuntut Amir Syarifuddin untuk mundur jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Pada tanggal 18 Januari 1948, Presiden Soekarno memecat Kabinet Amir Syarifuddin dan digantikannya oleh Kabinet Hatta. Pada tanggal 26 Februari 1948, Amir Syarifuddin membentuk kelompok FDR atau disebut Front Demokrasi Rakyat. Amir sengaja membuat kelompok itu dikarenakan untuk menjatuhkan Kabinet Hatta dan merebut kekuasaan Indonesia kembali. Pada tanggal 31 Oktober 1948, Musso berhasil ditembak. Pada tanggal 19 Desember 1948, Arif Syarifuddin berhasil ditangkap dan dieksekusi. Pemberontakan PKI Madiun berhasil diselesaikan oleh pemerintah melalui Operasi Militer 1 atau GOM-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tarina. Seperti video sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang DITI. Apa sih DITI? DITI merupakan singkatan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang merupakan sebuah gerakan pemberontakan bersenjata pasca kemerdekaan Indonesia yang bertujuan ingin mendirikan negara Islam Indonesia, yaitu NII. Nah, di sini aku akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan, dan yang keduanya ada penyebaran dan peristiwa penting. Nah, yang pertama adalah latar belakang dan tujuan. Latar belakang dari terbentuknya DITI yaitu adalah kekecewaan terhadap pemerintah, di mana pemberontakan ini muncul karena kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia, terutama terkait perjanjian-perjanjian untuk Belanda seperti perjanjian Renville dan kebijakan yang dianggap tidak menyetujui aspirasi Islam. Lalu yang kedua adalah mendirikan NII. Tujuan utamanya adalah untuk mengganti pemerintahan Indonesia dengan negara Indonesia sebagai yang berdasarkan dengan syariat Islam. Lalu yang selanjutnya adalah penyebaran dan peristiwa penting. Salah satu daerah yang disebarkan yaitu adalah Jawa Barat, di mana gerakan ini dimulai dari wilayah pegunungan Jawa Barat dan oleh Kartosuwiryo dan kelompok laskarnya. Lalu ada wilayah lain. Nah, ada 3 wilayah yang digarisbawahi, yaitu ada Aceh, Sulawesi Selatan, dan juga Kalimantan Selatan, di mana Aceh kekecewaan atas tidak diakuinya status istimewa daerah tersebut. Sebelumnya juga kan Aceh sempat kan mau membuat negara sendiri. Lalu selanjutnya ada Sulawesi Selatan, yaitu penolakan bergabung dengan APRI, serikat, dan kekecewaan pribadi kepada Khajar Mukhazar. Lalu ada Kalimantan Selatan, yaitu ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat
dan keinginan untuk bergabung dengan RI. Lalu adanya peristiwa penting yaitu penumpasan, yaitu pemerintah RI melakukan operasi militer untuk menumpas gerakan DITII, salah satunya dengan operasi Baratajida. Oke, mungkin cukup sekian presentasi sejarah dari DITII. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.